Itu adalah skok KTC. Lebih tepatnya sih KTC replika. Halo guys, selamat siang. Jadi kembali lagi sama aku Ega dari channel Honda Klingat. Konten kali ini sih kita mau bahas tentang review terus analisa dari skok yang lagi viral kan, buat Honda lanang, buat Honda CB, GL, MP Tiger dan lain-lain, yaitu adalah skok KTC. Lebih tepatnya sih KTC replika, karena ya tahu sendiri lah, pengen gengsi tapi yang murah-murah kan. Oke. Jadinya ya beli yang gitu, ya replika aja. Makanya kita review dan analisa supaya kita tahu plus minusnya dari skok ini dan jangka depannya kalau kita pakai kayak gimana. Jadi saksikan terus channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe supaya aku bisa terus upload setiap minggu. Oke? Makasih. Oke, kita langsung ke motor ya. Inilah motor kesayanganku kan, udah tahu yang videoku yang sebelumnya review knalpot. Oke, jadi langsung aja ke pembahasan yang mengenai skok KTC. Jadi maaf ya, agak rame karena rumahku juga pinggir jalan kan, jadi wajar aja rame. Nah ini skoknya, skok KTC replika, mereknya sih Fastbike tadi. Jadi aku beli skok ini udah cukup lama sih, ada mungkin mau 1 tahunan, dari 2020 yang bulan 4 kalau nggak 3 kalau nggak salah. Sekarang udah 2021 bulan 1 kan, ya udah mau lah, udah 10 bulanan lebih. Alhamdulillahnya masih awet sampai sekarang kayak gitu. Meskipun merek-merek yang imitasian sih. Untuk skoknya sih ya namanya replika, untuk hard softnya pasti nggak fungsi kan, dia cuma variasi doang. Nggak tahu kalau di dalam tabung ini ada gas nitrogennya atau tidak juga nggak tahu. Tapi yang ini fungsi, yang ini kliknya masih bisa sih, tinggal kita atur aja sesuai aja, kita pasin. Terus untuk seal juga aman tuh. Alhamdulillah motor ini pernah paling jauh ku pakai ke Banyuwangi, dari Mojokerto ke Banyuwangi touring sama temen-temen. Juga itu pun menurutku sih muatannya lumayan berat sih, karena aku juga sempat bonceng orang juga lama gitu kan, seharian di sana. Alhamdulillahnya awet aja kan. Yang lagi viral itu rata-rata putusnya itu di sini kan, di garis ini. Nah
kalau nggak salah putusnya di sini atau nggak di sini bengkok kayak gitu. Dan rata-rata ya bukannya ya rata-rata ya, yang putus itu yang di motor yang pakai bagel panjang atau yang lain itu sudutnya yang lancip gitu. Nah, jadi kan ada skok ini kan, ini lumayan sih kan karena motorku bagel pendek, jadi skok itu nggak sampai nyudut, lancip gitu dari arem sampai ke atas ini, nggak terlalu sudut kan. Kalau misal bagel panjang dia kan otomatis maju di sini jadinya kayak miring gitu kan. Nah, sudut yang miring gitu juga mempengaruhi dalam suspensi skoknya, bisa saja dia bengkok di sini atau bisa retak di sini. Dan juga ada alasan lain tentang skok ini. Jadi ketika kalian, khususnya teman-teman Herex yang pakai CB gitu kan, itu rata-rata kan ada bagel kan. Kalau saranku sih pakai bagelnya itu yang kalau bisa yang variasi yang agak tinggi, yang di sininya itu agak melengkung gini. Nah, ntar aku kasih contohnya gambarnya. Jadi bagelnya yang melengkung supaya si sudut ini tidak kena bagelnya. Nah, dulu waktu aku masang skok ini sempat kena kan, dia tuh jadi kayak nggak bisa nyuspensi dengan baik gitu. Nah, jadi ini aku akalin dengan cara aku gerinda ininya, setelah aku gerinda, aku coba suspensi, ternyata aman, aku pakai sampai touring Banyuwangi, dia nggak ada problem sampai sekarang, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi sih analisanya, kalau menurutku sendiri, nggak tahu menurut pendapat teman-teman, bisa jadikan masukan aja lah. Kalau misal punya skok KTC, kalau bisa jangan terlalu sudutnya terlalu lancip, tajam gitu. Karena kalau memang sudutnya tajam, biasanya skok itu akan kan suspensi ke atas bawah. Ketika dia ke atas bawah, dia itu nanti akan mengalami tegangan di sini atau gaya gitu, tegangan gaya bebas lah. Atau juga kalau misal motor CB teman-teman pakai bagel yang tidak variasi, usahakan bagian yang di sini tidak kena sama bagel kayak gitu, supaya dia tidak pas suspensi dia tidak nabrak. Tapi beneran, ini kalau emang dulu aku coba ini nyenggol, dia bakalan nggak bisa bersuspensi dengan baik kayak gitu teman-teman. Jadi itu aja sih pendapatku. Ini sudah aku buktikan selama hampir 1 tahun, alhamdulillahnya awet. Bisa juga teman-teman kasih masukan pendapat yang lain juga, bagaimana rasanya. Dan ya kembali lagi ke awal, ada harga, ada kualitas, seperti itu. Jadi pilihan tergantung teman-teman sendiri. Saya hanya membuktikan yang pernah saya alami, seperti itu. Oke, terima kasih karena telah menyimak konten saya. Jangan lupa ya, tetap di subscribe, di like, kalau bisa di share juga ke teman-temannya, buat biar nggak ragu mereka kan pakai skok variasi takut patah kayak gitu. Ya sebagai masukan aja, referensi gitu.